Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Saleh Ali dengan NRP 1462322. Saya dari program studi Sistem Informasi semester 3. Selamat datang di video tutorial perbandingan algoritma penjadwalan CPU menggunakan software CPU OS Simulator. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus Eskom Mkom. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama adalah apa itu algoritma penjadwalan CPU. Jadi, yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan CPU adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi program atau eksekusi proses yang ada di dalam antrian siap yang biasa disebut ready queue. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan memastikan bahwa berbagai proses yang dapat berjalan secara bersamaan dengan efisien. Selanjutnya, ada apa saja sih algoritma penjadwalan? Yang pertama, di sini ada first come, first serve atau disingkat menjadi FCFS. Yang kedua ada shortest job first yang disingkat menjadi SJF. Yang ketiga ada priority. Keempat ada currency. Kemudian yang kelima ada round robin disingkat menjadi RR. Kemudian keenam ada multi level queue. 7 ada multi level feedback queue. Yang ke-8 ada two level scheduling. Kemudian di sini kita akan melakukan perbandingan algoritma penjadwalan FCFS dan SJF. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu FCFS, apa itu SJF. Jadi FCFS atau first come first serve ini adalah algoritma penjadwalan yang mengeksekusi prosesnya berdasarkan urutan kedatangan mereka. Jadi yang datang lebih awal akan dieksekusi lebih awal juga. Sebagai contoh dalam konteks kehidupan nyata, ketika kita ingin ke dokter gigi, kemudian kita datang paling pertama. Nah, proses kita nih paling lama, sedangkan orang yang datang kedua prosesnya itu sangat singkat. Tetap kita yang akan dilayani terlebih dahulu karena misalkan klinik itu menggunakan algoritma penjadwalan FCFS. Jadi siapa yang datang dulu, mereka yang akan dilayani terlebih dahulu. Tidak melihat atau mempertimbangkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kemudian, apa itu SJF? SJF adalah shortest job first. Nah, ini adalah algoritma penjadwalan yang mengeksekusi prosesnya berdasarkan proses yang terpendek. Nah, sebaliknya, jika FCFS melakukan eksekusi berdasarkan urutan kedatangan, nah kalau ini melakukan eksekusi berdasarkan proses yang terpendek atau tersingkat. Misal, kita datang pertama, namun kita prosesnya paling lama di klinik gigi tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ini prosesnya lebih cepat. Nah, jadi yang akan dilayani terlebih dahulu yaitu yang kedua karena proses dia lebih cepat dibanding kita. Walaupun tidak datang lebih awal, jika prosesnya pendek akan diutamakan walaupun sedang ada proses yang sedang berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian kriteria sistem operasi dalam melakukan penjadwalan proses. Yang pertama, keadilan atau fairness. Nah, ini memastikan setiap proses mendapatkan waktu eksekusi yang adil. Yang kedua, efisiensi atau utilization. Ini akan mengoptimalkan penggunaan waktu CPU atau CPU time. Tiga, waktu tanggapan atau response time. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai eksekusi ketika permintaan diterima. Selanjutnya, waktu tunggu atau waiting time. Durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian sebelum dieksekusi. Kemudian ada turnaround time, durasi waktu dari suatu proses untuk masuk ke dalam sistem sampai dengan selesai. Jadi turnaround time ini adalah hasil dari waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Kemudian yang terakhir ada throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan algoritma penjadwalan FCFS dan SJF menggunakan CPU OS Simulator. Sebelumnya, apa itu CPU OS Simulator? Jadi, ini adalah sebuah perangkat lunak yang memang dirancang untuk mensimulasikan proses operasi sistem
Nah, pada CPU. Jadi, simulator ini memungkinkan penggunanya untuk memahami, menguji, dan menganalisis cara kerja algoritma penjadwalan, manajemen memori, kemudian pengendalian perangkat lunak, dan berbagai mekanisme SO lainnya, tanpa memerlukan perangkat keras yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke langkah-langkah praktikumnya untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU, FCFS, dan SDF. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan perbandingan dari algoritma penjadwalan CPU, FCFS, dan SDF menggunakan CPU OS simulator. Jadi seperti ini tampilan dari CPU OS simulator. Nah, untuk melakukan atau langkah dari perbandingan algoritma penjadwalan FCFS dan SDF, pertama kita harus cari menu compiler yang letaknya ada di bawah sini. Kita klik. Nah, di sini kita harus memiliki programnya dari algoritma FCFS dan SDF ini. Kita bisa load dulu karena saya sudah memiliki programnya ya, teman-teman. Open. Oke, seperti ini contoh programnya. Program deret angka. Kemudian di sini base address-nya kita rubah menjadi 100. Nah, jadi program ini mirip bahasa-bahasa C, seperti bahasa C ya tentunya. Kemudian kita bisa compile programnya. Tunggu. Oke, sudah selesai. Setelah di-compile, kita load in memory. Kita klik. Tunggu, nah. Kode successfully load in memory. Oke. Nah, di sini programnya sudah masuk ya. Kita langsung saja melakukan perbandingannya. Yang pertama, kita cari ini menu OS 0, letaknya persis di sebelah compiler ya, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini contoh dari studi kasusnya adalah seperti berikut. Nah, di sini akan kita masukkan dari studi kasus yang sebelumnya. Kita masukkan dulu. Nah, sebelumnya kita harus pilih dulu nih pertama-tama, karena kita akan melakukan analisa yang FCFS dulu. Ini kita pilih yang FCFS. Ini bisa kita rubah ke fast paling atas. Nah, kemudian di sini yang P1. P1 yaitu tadi prioritinya adalah 2, lifetime prosesnya adalah 5. Kemudian di sini karena tadi arrival time itu ada arrival delay ya kalau di sini 0, jadi di sini kita nggak usah checklist ya. Jadi cukup di sini kita rubah 2, 5, dan di sini kita tidak usah checklist dan kita gunakan settingannya yaitu satuannya second dan yang arrival delay-nya juga second. Ini kita create P2, kita masukkan prioritinya adalah 1, lifetime prosesnya adalah 3, dan arrival time-nya tadi adalah 1, jadi 1, 3, 1. Masukkan yang 3 sekarang, P3. Priority P3 tadi adalah 3, kemudian lifetime prosesnya adalah 8, burst time-nya 8, arrival delay-nya itu tadi 2. Ubah kedua, create. Yang terakhir P4, prioritinya di sini adalah 4, lifetime proses atau burst time-nya adalah 6, kemudian arrival delay-nya adalah 3. Ini kita create kembali. Nah, di sini kita sudah memiliki kasus yang tadi kita sudah masukkan ya, P1, P2, P3, dan P4. Kemudian di sini kita bisa start. Tunggu prosesnya.
Oke, di sini sudah selesai prosesnya. Ini kita bisa lihat dulu untuk proses stats-nya. Sini P1 tidak ada karena tadi P1 itu adalah 0, waiting arrival delay-nya 0. Sini P2 masuk ke 004, P3 006, dan P4-nya 013. Ini adalah waiting time dari masing-masing proses P1, P2, dan P3 dan P4. Oke, untuk lebih detailnya, kita bisa lihat di bagian menu View Log. Nah, di sini bisa kita lihat, untuk P1 kita mendapatkan elapsed time-nya itu 5.348. Kemudian waiting time-nya di sini adalah 012. Jadi tadi di sini tidak masuk ke sini karena P1 ini waiting time-nya di bawah 1 detik ya. Nah, sedangkan untuk P2 ini masuk hampir 5 detik. Nah, jadi di sininya masuknya ke 4, yaitu 4 detik tuh. Dan P3 dan P4-nya juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan analisa dengan kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan PAT atau turnaround time-nya dari hasil tadi. Jadi turnaround time ini kita isi dengan hasil elapsed time-nya ya. Untuk P1 tadi elapsed time-nya adalah 5.348, kemudian P2 3.008, 3.008, dari P3 8.188, 8.188. Kemudian selanjutnya P4 yang terakhir yaitu 6.070. Sini kita bisa isi juga waiting time-nya. P4 nih, waiting time-nya ini terletak di average waiting time 13,88. 13,88. P3-nya 6,6. P2-nya 4,49. Dan yang terakhir P1 0,12. Nah, bagaimana kita bisa dapat hasil CT-nya atau completion time? Yaitu dengan menjumlahkan hasil ini turnaround time dengan ditambahkan dengan arrival time-nya. Jadi di sini 5.348 ditambah 0, hasilnya tetap sama ya, 5.348. Kemudian 3.008 ditambah dengan 1 menjadi 4.008. 8 ditambah 2 menjadi 10.188, dan yang terakhir 6.070 ditambah 3 menjadi 9.070. Nah, ini bisa kita jumlahkan dengan rumus sum, tarik dari atas sampai ke bawah, kita tutup kurung ya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan ya, sama dengan yang sebelahnya. Sum, tarik dari atas sampai ke bawah, jangan lupa ditutup kurungnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah hasil dari completion time dan turnaround time dari algoritma penjadwalan FCFS. Selanjutnya kita akan melakukan analisa dari hasil penjadwalan, algoritma penjadwalan SJF atau Shortest Job Force. Baik, setelah sebelumnya kita melakukan analisa algoritma penjadwalan FCFS, selanjutnya kita akan melakukan analisa dari algoritma penjadwalan SJF. Langkah tetap sama, masuk ke compiler, masukkan program yang tadi kita gunakan.
Oke, di sini base address-nya kita rubah di 100 dan kita bisa compile. Sudah load in memory. Oke, masuk ke OS 0. Sini kita bisa rubah jadi SJF dulu. Kemudian S1 tadi prioritinya adalah 2, kemudian ininya adalah 5. Kita rubah ke second semua. Jumlahnya tetap 0, 2, 5, 0, oke. Dan priority yang selanjutnya adalah 1, P2 1, ininya 3. Dan di sini 1, create. P3 priority-nya adalah 3. Ininya 8. Dan arrival time-nya 2. Create. Yang keempat, terakhir, priority-nya 4. Terus lifetime-nya 6. Dan isinya adalah 3. Oke, sudah. Kita rubah ke fast, kemudian kita start. Kita tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya. Di SJF ini akan mengeksekusi algoritmanya akan mengeksekusi dari yang tercepat dahulu. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sini untuk view log lengkapnya. Sini kita bisa masukkan ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat ya. Baik, sini kita bisa masukkan untuk P1-nya kita dapat di 5.295. Dan waiting time-nya adalah 0,09. Dan yang P2 3.070. Untuk waiting time-nya adalah 4,38. 3 kita dapat di 7.195. Dan waiting time-nya adalah 6,52. Dan selanjutnya adalah di P4. Elapsed time-nya adalah 5.899. Dan waiting time-nya di 12,96. Kita lakukan penjumlahan dulu untuk TAT ini ditambah dengan arrival time-nya. Jadi di sini tetap yaitu 5.295. Kemudian di sini 3.070 ditambah 1 jadi 4.070. Kemudian di sini 7 ditambahkan 2 menjadi 9.195. Selanjutnya 5 tambahkan 3 menjadi 8.899. Oke. Kita bisa lakukan penjumlahan dari hasil di atas dengan menggunakan zoom. Kemudian tutup kembali, enter. Kemudian di sini zoom atas, tarik ke bawah, tarik kembali. Nah, di sini kita temukan hasilnya. Baik, setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil dari TAT dan CT dari algoritma penjadwalan FCFS maupun algoritma penjadwalan SJF. Sini kita dapat jumlahkan dulu untuk hasil dari waiting time-nya. Oke, jadi ini adalah hasil dari perbandingan algoritma penjadwalan CPU dari algoritma FCFS atau first come first serve dan algoritma SJF shortest job first. Baik, di sini dapat kita lihat
tabel hasil perbandingan dari algoritma penjadwalan FCFS dan algoritma penjadwalan SJF. Tentunya bisa kita perhatikan bahwa algoritma SJF ini lebih cepat dalam melakukan eksekusi proses. Bisa kita lihat dari waiting time atau waktu tunggunya. Waiting time dari algoritma SJF ini mendapatkan hasil 23,95 detik. Sedangkan untuk algoritma FCFS mendapatkan waiting time atau waktu tunggunya dengan total 25,09 detik. Tentunya di sini lebih cepat dari algoritma SJF dibanding dengan algoritma FCFS. Dapat dilihat juga untuk turnaround time-nya. SJF masih lebih cepat dibanding dengan algoritma FCFS. Kemudian untuk completion time ini didapat dari hasil penjumlahan antara turnaround time atau TAT dengan arrival time di tabelnya. Bagi contoh, sini TAT-nya adalah 5, di FCFS TAT-nya adalah 5.348 dan arrival delay-nya di situ 0. Jadi tidak mempengaruhi karena ditambah dengan 0. Begitupun seterusnya, untuk SJF pun tetap sama, ditambahkan dengan arrival time di tabelnya. Dapat kita simpulkan bahwasanya algoritma SJF ini lebih cepat dibandingkan dengan algoritma FCFS dalam hal efisiensi eksekusi proses. SJF ini mengurangi waktu tunggu dan waktu penyelesaian rata-rata, sedangkan FCFS dapat menyebabkan penundaan yang signifikan, terutama jika ada proses yang memakan waktu lama di awal antrian. Dapat kita ketahui bahwa SJF atau shortest job first ini akan mengeksekusi proses yang waktunya lebih cepat. Walaupun proses itu datang terakhir, jika waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya lebih cepat, maka dia akan dieksekusi lebih dulu. Sedangkan FCFS akan mengeksekusi proses sesuai dengan urutan kedatangannya. Algoritma SJF lebih efisien dibandingkan dengan FCFS dengan total turnaround time-nya atau TAT lebih rendah SJF dibanding FCFS. Kemudian untuk waiting time, WT lebih rendah SJF dibanding FCFS. Manfaat yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran dalam video ini yaitu tentunya memahami konsep algoritma penjadwalan CPU, terutama untuk algoritma yang dibahas dalam video ini, yaitu algoritma FCFS dan SJF. Kemudian, pembelajaran ini dapat menjadikan landasan untuk kita dapat memahami algoritma penjadwalan lanjutan. Karena sebelumnya terdapat beberapa algoritma penjadwalan lainnya. Kemudian, pembelajaran kali ini kita dapat memilih algoritma yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi CPU dan meminimalkan waktu tunggu proses. Baik, kita sudah sampai di penghujung video tutorial perbandingan algoritma penjadwalan FCFS dengan algoritma penjadwalan SJF. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.